Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah praktik asuhan remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait asuhan kebidanan pada remaja. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah melakukan pengkajian kesehatan remaja secara komprehensif, mengidentifikasi masalah kesehatan fisik, psikologis, dan reproduksi pada remaja, menentukan diagnosis dan masalah kebidanan pada remaja, menyusun rencana asuhan kebidanan berbasis evidence base, melaksanakan pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan remaja, serta melakukan evaluasi hasil asuhan kebidanan. Sebagai pendahuluan, sudah kita ketahui bersama bahwa remaja merupakan kelompok usia yang mengalami perubahan baik dari segi biologi, psikologi, sosial, dan spiritual yang sangat pesat, di mana masa ini merupakan periode yang sangat penting dalam pembentukan perilaku kesehatan yang akan mempengaruhi kesehatan reproduksi pada masa yang akan datang. Kita sebagai seorang bidan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan pada remaja di sini, yaitu pada pelayanan promotif, preventif, kuratif sederhana, rehabilitatif, dan rujukan sesuai dengan kewenangan kita sebagai seorang bidan. Di sini untuk tujuan asuhan kebidanan pada remaja, yang pertama adalah meningkatkan status kesehatan remaja, mempersiapkan kehamilan yang sehat di masa yang akan datang, mencegah kehamilan usia remaja, mencegah kejadian anemia pada remaja, mencegah penyakit menular seksual, dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Untuk sasaran asuhannya tentunya adalah remaja, di mana remaja ini dibagi menjadi tiga, yaitu remaja awal dengan batasan usia 10 sampai 14 tahun, remaja tengah usia 15 sampai 17 tahun, remaja akhir 18 sampai 24 tahun. Untuk standar asuhan kebidanan, baik asuhan kebidanan remaja, pranikah maupun prakonsepsi, kita masih menggunakan manajemen Varney, di mana yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian ini yaitu pengkajian pada data subjektif dan objektif, kemudian diagnosis, identifikasi masalah potensial, tindakan segera, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Baik, untuk asuhan kebidanan pada remaja, di sini ada konsep HERS, di mana konsep HERS ini merupakan suatu singkatan. HERS ini haknya itu adalah home, E-nya education atau employment, E yang kedua adalah eating, A-nya activity, D-nya drugs, S-nya sexuality, S-nya safety, dan S-nya suicide. Di mana HERS ini kita implementasikan dalam memberikan asuhan kepada remaja, yaitu diimplementasikan yang pertama pada saat kita melakukan anamnesis. Jadi pada saat kita melakukan anamnesis, kita wajib mengkaji remaja itu berpedoman kepada HERS ini. Selain itu, selain pada saat anamnesis, kita juga tentunya berkesinambungan pada saat melakukan konseling di akhir. Jadi pada saat konseling itu tentunya kita juga memberikan konseling terkait HERS di sini. Kita lihat, hak yang pertama adalah home. Pada saat kita melakukan anamnesis, yang pertama kita kaji adalah home. Home di sini adalah lingkungan keluarga, siapa yang tinggal di rumah, hubungan dengan orang tua, serta bagaimana suasana rumah dan komunikasi dan masalah yang terjadi di rumah. Jadi hak yang pertama adalah home, yang perlu kita kaji pada saat anamnesis. Yang kedua adalah E. E di sini adalah education atau employment. Ya, jadi education ini adalah pendidikan, kalaupun ada remajanya juga, di sini remaja yang sudah bekerja, E-nya employment. Yang selain home, kita kaji juga dari segi pendidikan ataupun pekerjaannya pada remaja. Bagaimana uh, sekolahnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana prestasi belajarnya, bagaimana prestasi kerjanya, rencana di masa yang akan datang seperti apa.
Kemudian, yang kedua, eating. Kita kaji juga makannya, pola makannya seperti apa, kebiasaan makannya seperti apa, asupan gizinya seperti apa, dan lain sebagainya kita kaji untuk pola makannya. Yang ketiga adalah activity. Aktivitasnya kita kaji. Bagaimana aktivitas fisiknya, olahraganya seperti apa, hobinya bagaimana. Kita kaji remajanya, gitu, kegiatan sehari-harinya seperti apa. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah drugs. Drugs ini tentunya kita berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Jadi kita kaji kepada remaja tersebut bagaimana penggunaan obat-obatan. Selain obat-obatan juga kita kaji apakah perokok. Kemudian kita kaji juga apakah mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol. Itu pun kita kaji. Selanjutnya adalah sexuality. Kita kaji juga bagaimana aktivitas seksualnya seperti apa, bagaimana pergaulannya kita kaji, apakah ada apa namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah safety. Kita kaji juga keamanan dan kenyamanan remajanya. Apakah remaja tersebut memiliki kenyamanan, apakah ada ancaman, seperti itu pun kita kaji secara mendalam. Kemudian selanjutnya adalah suicide. Suicide ini adalah keinginan remaja untuk bunuh diri. Kita kaji apakah remaja tersebut mengalami depresi, mengalami gangguan mental, dan sebagainya. Nah, ini konsep HEADS ini kita implementasikan dalam memberikan asuhan kepada remaja pada saat melakukan anamnesis. Ya, jadi pada saat anamnesis, ibu-ibu semua atau teman-teman semua, kita harus mengkaji HEADS ini. Gitu. Ini adalah wajib. Itu tentunya di luar dari anamnesis kita mengkaji masalah-masalah kesehatan yang lain. Begitu. Nah, kemudian selain pada saat kita melakukan anamnesis, kita juga implementasikan pada saat melakukan konseling. Itu di akhir pada saat konseling kita pun juga harus memberikan edukasi terkait home-nya, bagaimana kita suasana rumah yang seharusnya seperti apa kita edukasi. Kemudian di E-nya education gitu, di pendidikan gitu, di sekolahnya seperti apa kita harus edukasi. Makannya, pola makannya, gizinya, status gizinya, kemudian kebiasaan makannya pun kita harus konseling di akhir. Aktivitasnya, aktivitas fisiknya maksimal 30 menit sehari, kemudian drugsnya kita harus menjauhi atau melarang gitu ya, penggunaan obat-obatan terlarang gitu, kemudian saya itu merokok gitu, dan alkohol itu pun kita harus edukasi di akhir. Selanjutnya adalah safety, sexuality gitu ya. Kita juga harus memberikan edukasi terkait seksualitas gitu ya, penyimpangan seksual dan lain sebagainya, keamanan, serta kita juga harus meningkatkan, memberikan support kepada remaja tersebut agar kesehatan mentalnya bagus. Nah, untuk pengkajian data gitu ya, kita masuk ke dalam manajemen asuhan pada remaja. Yang pertama adalah kita melakukan pengkajian. Untuk pengkajian itu terdiri dari data subjektif dan data objektif ya. Untuk data subjektif di sini, mungkin yang pertama ini kita mengkaji dulu identitas klien gitu ya, identitas remajanya. Yang pertama adalah tentunya nama gitu ya, umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat. Ini adalah yang wajib gitu ya. Nusapa gitu ya. Tapi tentunya jika dibutuhkan beberapa data identitas dapat ditambahkan di sini. Kemudian selanjutnya kita juga mengkaji keluhan utama gitu ya. Kita kaji keluhannya apa? Keluhan utama remaja itu datang kepada kita gitu ya. Biasanya di sini mungkin saya kasih contoh, remaja itu beberapa permasalahan yang muncul pada remaja adalah nyeri haid, kemudian menstruasi tidak teratur, keputihan gitu ya, jerawat, anemia, kelelahan, gangguan makan ataupun masalah psikologis. Tentunya masih banyak sekali keluhan pada remaja. Ini merupakan gambaran yang umum terjadi pada remaja. Selanjutnya kita kaji juga untuk data subjektif ini adalah riwayat menstruasinya. Kita kaji menarche pada usia berapa tahun, kemudian siklus menstruasinya berapa hari gitu ya.
lama menstruasinya berapa hari, kemudian jumlah darahnya berapa banyak, apakah ada keluhan ataupun ada dismenor atau tidak. Kita kaji riwayat menstruasinya. Selain itu, kita kaji juga riwayat penyakit, gitu ya. Riwayat penyakit ada diabetes, hipertensi, epilepsi, TB, gitu ya, asma, penyakit jantung, ataupun ada gangguan tiroid. Selanjutnya kita kaji juga riwayat penyakit keluarga gitu ya terkait diabetes, hipertensi, talasemia, kanker ataupun penyakit genetik serta penyakit tidak menular lainnya kita kaji. Selanjutnya kita kaji juga aspek gizinya gitu. Kita tanyakan kepada klien bagaimana pola makannya, itu konsumsi sayurnya apakah dikonsumsi seberapa banyak setiap hari gitu ya, konsumsi buahnya, minum susunya, dietnya apakah makan konsumsi fast food ataupun minum minuman manis, kita pun kaji aspek gizinya. Selanjutnya kita kaji juga personal hygiene gitu ya. Mandinya berapa kali sehari, kebersihan genitalnya dan kebersihan saat menstruasinya. Kemudian selanjutnya kita kaji juga psikososialnya gitu ya. Bagaimana hubungan dengan keluarga, hubungan dengan temannya seperti apa, apakah ada praktik bullying itu baik di sekolah maupun di lingkungan remaja tersebut, kemudian apakah remaja tersebut tidak mengidentifikasi mengalami stres, kecemasan maupun depresi. Nah, selain tadi sudah saya sampaikan di awal gitu ya bahwa selain analisis pengkajian yang tadi untuk data subjektif, kita juga kaji heads-nya ya. Home-nya bagaimana, education-nya bagaimana, eating-nya bagaimana, activity-nya bagaimana, drugs-nya, sexuality, suicide, dan safety-nya seperti apa. Baik, setelah data subjektif kita dapatkan, kita melakukan pengkajian untuk data objektif. Di mana data objektif ini adalah kita melakukan suatu pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keadaan umum remajanya, kemudian kesadaran, gitu ya, tanda-tanda vitalnya kita cek, pemeriksaan fisik head to toe, tentunya pada saat pemeriksaan fisik kita ketahui ya ada 4 prinsip, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lab. Selanjutnya kita mengidentifikasi diagnosis, gitu ya. Identifikasi diagnosis tentunya kita bisa melakukan atau menarik gitu ya diagnosis, gitu menyimpulkan diagnosisnya itu tentunya setelah kita mendapatkan data subjektif dan objektif tadi. Seperti itu. Ini beberapa contoh gitu ya diagnosis pada remaja sehat jika tidak ada keluhan gitu hasil pengkajian data subjektif dan objektifnya bagus, sehat, ya, tidak ada kelainan gitu ya. Kemudian ataupun juga ada remaja dengan anemia ringan, di mana dengan anemia ringan ini kita mendapatkan pada data subjektifnya biasanya mengalami pusing, letih, 5L begitu ya Bu ya. Kemudian data objektifnya dilihat konjungtivanya warnanya putih gitu ya, pucat, kemudian hasil labnya kadar HB-nya di bawah normal. Kemudian remaja dengan dismenor primer biasanya gitu ya nyeri haid, kemudian remaja dengan obesitas, remaja dengan gizi kurang, kemudian remaja dengan flor albus atau keputihan yang fisiologis, ataupun remaja dengan perilaku seksual yang beresiko atau penyimpangan seksual. Kemudian setelah kita melakukan diagnosis, kita identifikasi masalah kebidanan gitu ya. Biasanya masalah kebidanan, masalah yang terjadi itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kemudian karena kecemasan gitu ya, pola makannya yang buruk, aktivitas fisiknya yang kurang, kemudian personal hygiene-nya yang kurang, risiko anemia dan risiko IMS. Nah, kemudian kita melakukan perencanaan asuhan gitu ya. Untuk perencanaan asuhan ini kita pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rujukan begitu. Untuk perencanaan asuhan ini yang pertama kita melakukan edukasi gitu ya. Kemudian konseling dan intervensi gitu ya. Untuk edukasi di sini tentunya kita edukasi tadi wajib gitu heads-nya ya.
konsep health-nya kita berikan edukasi, kemudian kita juga edukasi bagaimana pubertas, gitu konsep pubertas, kemudian menstruasi, kesehatan reproduksi, kebersihan menstruasi, gizi seimbang, aktivitas fisik, kesehatan mental, bahaya rokok, gitu ya, narkoba, seks bebas, serta penggunaan media sosial yang sehat. Ini wajib kita perlu gitu ya, edukasi kepada remaja tersebut. Kemudian kita juga memberikan konseling gitu ya, konseling heads juga ya. Tentunya kita memberikan konseling sesuai dengan hasil pengkajian heads pada saat kita melakukan anamnesis gitu. Jika pada saat anamnesis kita menemukan bahwa ternyata klien tersebut masih merokok remajanya gitu ya, maka kita konseling gitu di sini ya. Gitu ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan pada saat remaja tersebut datang. Kemudian kita konseling juga terkait dysmenorrhea, anemia, body image gitu ya. Karena body image itu sangat penting begitu ya ibu-ibu gitu ya pada remaja, karena remaja ini sesuai dengan hasil penelitian, karena saya juga sudah melakukan riset gitu ya, pada tahun 2024, ternyata remaja putri khususnya begitu ya, itu body image-nya itu merasa cantik gitu ya. Merasa cantik itu jika langsing begitu, kecil gitu ya. Padahal kalau kita periksa ternyata status gizinya itu buruk, gitu, kurang baik gitu. Jadi mungkin itu beberapa yang perlu kita konseling juga gitu terkait body image begitu. Tentunya body image juga harus terlihat cantik, tapi dilihat juga dari sisi kesehatannya, status gizinya juga kita harus kaji. Kemudian kita konseling bullying gitu ya, barangkali ada praktik bullying gitu di lingkungannya, kita pun harus konseling. Kemudian stresnya, jika klien itu mengalami stres, kita melakukan ataupun memberikan support gitu ya, support gitu, dukungan kepada klien tersebut, remaja tersebut untuk menurunkan stresnya. Kemudian kita apa namanya mengedukasi atau melakukan konseling terkait hubungan yang sehat. Kemudian untuk perencanaan asuhan selanjutnya adalah intervensi gitu ya. Biasanya intervensi di sini kita memberikan tablet tambah darah, bagaimana kita memberikan apa namanya latihan fisik begitu ya, kemudian kompres hangat kalau nyeri, manajemen nyeri kalaupun sesuai dengan kebutuhan begitu ya, kemudian konseling gizi dan rujukan bila diperlukan begitu ya. Ini beberapa intervensi yang biasa kita berikan gitu pada perencanaan asuhan pada remaja. Tentunya perencanaan asuhan ini bertujuan untuk remaja yang sehat, mandiri, berpengetahuan, dan berperilaku positif. Gitu. Jadi di sini setelah kita melakukan edukasi gitu ya, kemudian konseling sesuai dengan kebutuhan gitu ya, kemudian kita juga melakukan intervensi sesuai dengan kondisi klien remaja sehingga nanti mendapatkan remaja yang sehat, mandiri, dan berdaya. Baik setelah kita melakukan tadi ya perencanaan gitu asuhan, kita implementasi. Tentunya implementasi di sini kita melakukan gitu ya, kita melakukan. Tadi kita implementasi untuk melakukan edukasi, apa perencanaan untuk konseling dan intervensi. Tentunya pada poin implementasi di sini selanjutnya adalah kita melakukan implementasi. Jadi kita melakukan edukasi, konseling dan intervensi yang sudah kita rencanakan tadi gitu. Tadi mungkin kita edukasi terkait health gitu ya, dan sebagainya, kita konseling dan kita juga intervensi sesuai dengan kebutuhan dari mengukur IMT, kemudian apa namanya pembelian tablet tambah darah dan sebagainya. Di sini contoh implementasinya mengukur tanda vital, mengukur IMT gitu ya, pemeriksaan HB, edukasi gizi gitu, edukasi menstruasi sehat gitu ya, demonstrasi personal hygiene menstruasi, konseling Tespro gitu, konseling pencegahan anemia, konseling kesehatan mental dan pemberian tablet tambah darah sesuai dengan program. Nah, kemudian setelah kita implementasi, kita memberikan langsung asuhannya, kita evaluasi. Itu kita evaluasi gitu keberhasilan asuhan yang telah kita berikan. Apakah pengetahuannya meningkat, HB-nya meningkat, nyeri haidnya berkurang, IMT-nya baik gitu ya, pola hidup bersih sehatnya meningkat, personal hygiene-nya baik, dan remaja memahami terkait konsep dari CAPS Pro. Itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan asuhan, tadi kita berpedoman kepada manajemen Varney, begitu, kita mendokumentasikannya dalam pendokumentasian SWOT.
begitu. Saya rasa tidak asing lagi bagi teman-teman semua ya, bahwa kita ini adalah praktik sehari-hari pendokumentasian kita ya, di mana kita selalu mendokumentasikan asuhan kebidanan kita begitu ya dengan pendokumentasian SOAP ya, di mana SOAP itu terdiri dari data subjektif begitu ya. Ini dilihat dari hasil anamnesis kita dan pengkajian kepada klien, kemudian hasil pemeriksaan kita, data objektif ya dan penunjang tentunya pemeriksaan lab, kemudian assessment gitu ya, diagnosis, dan selanjutnya adalah planning atau penata laksanaannya seperti apa, perencanaan. Ini pendokumentasian SOAP. Nah, kemudian di sini saya share terkait evidence-based practice terkait asuhan pada remaja, ibu-ibu. Ini berdasarkan studi literasi jurnal terbaru ya, bahwa ternyata ada beberapa poin begitu. Di sini ada terkait suplementasi tablet tambah darah, bahwa satu tablet per minggu ini efektif menurunkan kejadian anemia pada remaja putri. Gitu ya, ini evidence base yang pertama begitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait edukasi kesehatan reproduksi berbasis sekolah dan media digital, meningkatkan pengetahuan serta perilaku pencegahan risiko kesehatan reproduksi begitu ya. Ternyata dengan kita memberikan edukasi begitu, edukasi Kespro, dan sekarang ini banyak sekali media digital ya. Salah satu adalah aplikasi begitu ya. Mungkin ibu-ibu semua dapat bisa menggunakan aplikasi yang dapat ibu-ibu gunakan untuk melakukan edukasi kepada remaja. Salah satunya adalah aplikasi menstruasi sehat, begitu ya. Nanti aplikasi menstruasi sehat itu merupakan hasil penelitian saya tahun 2022, begitu, bahwa saya membuat suatu aplikasi, gitu, suatu rancangan aplikasi di mana rancangan tersebut sebagai panduan remaja gitu ya, yang dapat diunduh gitu, yang dapat diinstal di Play Store gitu, di mana aplikasi menstruasi sehat itu memberikan edukasi berbagai macam pengetahuan ataupun gambaran terkait menstruasi, baik dari menstruasi itu apa, kemudian gangguan menstruasi itu apa, kemudian siklus head itu bagaimana, yang normal seperti apa, begitu, kemudian sampai ke dismenor, sampai ke penanganannya dan tuntunan begitu ya, atau cara bagaimana untuk penanganan dismenor di rumah. Kemudian dalam aplikasi tersebut juga adanya fitur konsultasi begitu ya. Jadi bagi remaja-remaja ataupun masyarakat yang sudah mendownload gitu ya, menginstal aplikasi MS itu dapat langsung, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, di aplikasi tersebut ada menu konsultasi yang terintegrasi ke WA saya sebagai peneliti gitu ya, yang sebagai pengembang aplikasi juga. Jadi dapat konsultasi tentang Cashpro apapun via aplikasi tersebut dan langsung dijawab seperti itu. Itu mohon nanti ibu-ibu bisa dikembangkan juga, bisa bisa digunakan oleh ibu-ibu gitu, aplikasi itu gitu, untuk membantu ibu-ibu untuk melakukan atau memberikan edukasi kepada remaja. Selanjutnya adalah aktivitas fisik teratur dan latihan peregangan. Juga ini membantu mengurangi intensitas dismenore primer, kemudian konseling gizi dan konsumsi makanan kaya zat besi gitu ya. Ini berkontribusi pada peningkatan kadar HB, dan pelayanan Kespro Peduli Remaja atau PKPR ini dengan pendekatan ramah remaja meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan oleh remaja. Oke. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk melakukan asuhan kebidanan pada remaja, yang dapat teman-teman dan ibu-ibu adopt sebagai landasan teman-teman semua untuk melakukan asuhan kebidanan remaja. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.